Kami sudah tidak bisa berharap kepada manusia. Kami sudah tidak bisa berharap kepada apapun dan siapapun, cuma Tuhan saja. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, begitu sabar terhadap kami. Engkau Allah yang begitu sabar membentuk, menuntun kehidupan, mendandani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kami telah naik kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Biar pujian kami manis Engkau. Dan kami percaya setiap umat Tuhan di tempat ini dengan sukacita kami telah memuji menyembah Engkau. Kami berterima kasih, bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami usir dia keluar di tempat ini dari ruangan hati pikiran kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami luaskan roh Allah bekerja secara penuh di tempat ini. Biar Engkau tawan setiap hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran kami, setiap kepintaran kami tunduk di bawah otoritas kebenaran. Dan kami mau selaraskan kehidupan kami seperti apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman itu kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan, memulihkan, memerdekakan, membebaskan kehidupan kami, menyembuhkan kami, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan pemulihan, kami pulang dengan mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan kepastian dalam Tuhan. Kami semakin kuat, semakin berjalan seperti Tuhan, semakin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya sampai garis finishnya kami akan terus berlari, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap ada dalam tema terus berlari. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus pada pasalnya yang ke-9. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Yang wanita akan baca mulai ayatnya yang ke-24, pria di ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-27. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gerakan pertandingan semua peserta turut berlari, dari bawah hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja mengukur. Sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita melihat firman Tuhan tentang bagaimana Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dengan tema terus berlari, maka saat ini sebenarnya jemaat jadi hati hamba sedang diingatkan, sedang diberikan semangat untuk terus berlari dalam kehidupan kita. Terus berlari bukan ke arah
tetapi terus berlari ke arah yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dikatakan di situ, larilah begitu rupa. Ya, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi untuk kita terus berlari dalam kehidupan ini, maka kita harus berlari begitu rupa. Apapun tantangan masalah dalam kehidupan kita, kerikil-kerikil kecil kan ada hambatan di depan kita, larilah begitu rupa. Ya, tadi pagi saya jelaskan dalam ibadah pertama, lari begitu rupa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah larimu apapun di depan kita, tetap lari. Ya, itu seperti orang yang lari dikejar anjing. Ya, kita pernah dikejar anjing. Kalau ada yang pernah dikejar anjing pasti tahu. Kalau kita lari dikejar anjing, kecepatannya lebih di atas rata-rata. Bahkan itu waktu kita dikejar anjing, karena saya sudah pernah mengalaminya. Apa yang kita tidak bisa lakukan secara wajar, itu bisa kita lakukan. Ya, orang yang lari karena dikejar anjing lebih cepat dari orang yang pelari tercepat di dunia itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena waktu lari dikejar anjing kita tidak takut dengan apa di depan kita, karena kita lebih takut yang di belakang ini. Ya, jadi semua yang depan bisa kita langkahi saja. Tadi pagi saya cerita ketika kita pelayanan di Yayasan Tubuh Kristus, ya. Lalu mereka punya anjing-anjing yang besar. Waktu kita mau latihan, karena setiap hari Senin ada ibadah Yayasan Tubuh Kristus. Lalu waktu kita mau latihan, saya dikejar anjing yang tingginya hampir setinggi saya. Itu dia masih dari depan pintu pagar, saya sudah lari ke dalam. Itu ada pagar duri di depan, tidak tahu dengan kekuatan apa. Ya, tingginya seperti setinggi dada saya. Jadi waktu saya naik, setelah di sebelah baru saya pikir itu pagar duri. Kenapa saya bisa lompat pagar duri? Saya tadi naik bagaimana? Tapi habis itu baru rasa sakit, tangan sakit, ada yang luka, ada yang berdarah karena pagar duri. Tapi itu tidak bisa dilakukan pada waktu kita dalam keadaan yang biasa, waktu dikejar anjing baru. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Paulus, larilah begitu rupa. Orang yang sedang dikejar anjing itu mau ada pohon di depan, mau ada apapun di depan, mau pagar duri kah, tetap dia akan lewati itu untuk terus berlari. Kenapa? Karena takut dapat gigi dari anjing. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Paulus, larilah begitu rupa. Ya, semakin kita dekat dengan garis akhir, itu semakin tantangannya berat. Bapak Ibu, anak-anak muda kalau main game, biasanya semakin dekat dengan finishnya semakin berat tantangannya. Dulu ada game yang namanya Super Mario. Itu mulai daripada tantangan yang biasa-biasa, yang lompat lagi, injak lagi, lompat, injak, ya, sampai kepada tantangan yang paling bahaya, mau sampai dapat piala, itu tantangannya lebih berat lagi. Ya, jadi semakin dekat kita dengan finish, semakin banyak tantangan persoalan kehidupan yang kita hadapi. Karena itu larilah begitu rupa. Lalu yang kedua dikatakan bahwa di ayatnya yang ke 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kuasai diri kita. Waktu kita terus berlari, tetap kuasai diri kita. Ada godaan, ya, untuk kita berhenti. Ada godaan dari dunia, kenyamanan, apalagi rasa nyaman, rasa aman. Itu membuat kita untuk berhenti berlari. Tetapi jangan pernah tergoda, jangan pernah berhenti berlari. Dikatakan di sini, aku menguasai diriku seluruhnya dalam segala hal. Sebab petanding-petanding, atlet-atlet yang mau mengikuti pertandingan yang memperoleh medali yang sementara saja, mereka melatih diri, menguasai dirinya hanya untuk memperoleh mahkota yang fana. Kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Maka saat kita di dunia ini, kuasai diri kita. Lalu yang kemudian di situ dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Latih diri kita. Alkitab katakan, latihlah diri kita beribadah. Terus berlari dalam hal apa? Kita
ketiga, coba salam kasih tolong bacakan bagi kita 1 Petrus 4 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, menurut keinginan kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu, ya, kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak manusia. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, Ya. keinginan, kemobokan, Ya. pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Ya, sudah cukup banyak waktu kita pergunakan sesuai dengan kehendak kita. Karena itu, ketika tema terus berlari diberikan bagi kita, maka yang Tuhan mau adalah kita terus berlari dalam hal apa? Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Karena sudah cukup banyak waktu kamu pergunakan menurut keinginan manusia, menurut keinginanmu sendiri, kamu hidup sesuka hati. Sekarang di sisa waktu ini, hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kemarin saya katakan di minggu kemarin, dalam 2 Petrus 3 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kalau waktu ini kita masih hidup, itu kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sebab Alkitab berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Mu yang di surga. Makanya teruslah melakukan kehendak Allah. Kalau hari-hari ini kamu masih berlomba-lomba untuk hidup sesuka hati, sekarang bertobat, berlarilah untuk terus melakukan kehendak Allah. Semakin cepat kita hidup dalam kehendak Tuhan, tingkatannya harus cepat. Ya, jangan sampai orang sudah di pulang kita masih berlaya di tanah. Semakin kita hidup dalam kehendak Tuhan, makanya itu perlu dilatih. Tadi di ayat tadi dikatakan, latihlah dirimu 1 kali menghidupi firman Tuhan, 2 kali melakukan firman Tuhan, maka itu akan jadi kebiasaan. Kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, maka tidak akan pernah terlatih untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terlatih hidup sesuka hati. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahkan hari-hari ini banyak orang pekerjaan iblis lewat segala cara, bahkan lewat manusia, lewat teman-teman kita mencoba menarik kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tetapi yang kukatakan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu, dan orang-orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhananya dikatakan sekalipun menyebut dirinya saudara seiman adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala. Maksudnya mereka masih hidup dalam perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara seiman masih tetap hidup dalam percabulan, dalam rupa-rupa kenajisan, pesta pora, hawa nafsu, keinginan daging, penyembahan berhala. Bahkan dikatakan di situ, dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan
Jadi waktu dia bilang siapa apa bro siapa apa, dia terlalu sosok alim, dia terlalu sosok kudus lah. Padahal Alkitab berkata bahwa karena segala sesuatunya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tapi ketika kita duduk makan, ketika kita dalam pergaulan, ketika kita duduk sama-sama, lalu mulai saudara seiman, siapa apa bro, dikit saja. Yang siapa bro langgar sedikit saja, tahu soal ini manusia ini sih ada yang sempurna. Ya, manusia ini ada dosanya, jadi siapa apa. Itulah perkataan iblis. Makanya jangan mau disesatkan, kata firman Tuhan. Jangan beri dirimu disesatkan. Sebab sekali kita memberi diri kita disesatkan, lalu mulai kita tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan tidak kita indahkan, tetapi kita lebih terpengaruh kepada perkataan manusia. Maka Alkitab katakan dalam Daniel 11, tadi sudah kita baca 11 ayat yang ke-32, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dipujuknya sampai murtad, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, sehingga sekalipun orang mau datang bujuk dia dengan cara apapun, iblis dengan segala cara pakai manusia untuk mau bujuk dia, sehingga apa-apa tinggi saja. Hawa kan ditipu seperti itu juga. Iblis bilang kepada Hawa jangan percaya, karena pada waktu engkau memakannya engkau tidak akan mati. Tidak akan mati, percayalah Hawa, tidak akan. Ya, cuma makan saya tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang engkau pada hari yang engkau memakannya engkau pasti mati. Tapi iblis bilang tidak akan mati. Tipuan-tipuan yang seperti ini, makanya Tuhan lewat Rasul Paulus mengatakan, dengan orang-orang yang demikian jangan sekali-kali makan bersama-sama. Karena waktu satu kali, dua kali, apa yang dibicarakan, percayalah itu direkam di otak kita, di bawah alam bawah sadar kita. Dan itu akan kemudian keluar waktu masa-masa sulit, waktu masa-masa sukar. Oh iya sih apa-apa mau. Barang tadi kita tentang tuh bilang sih apa-apa. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di waktu hidup yang sisa ini, pergunakanlah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi pagi saya katakan bahwa bersyukurlah kita masih hidup di zaman kasih karunia. Dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang kedua, Paulus berkata seperti ini, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Hari-hari ini kekudusan gereja mulai runtuh. Ya, sebab dalam Daniel 11 ayatnya yang ke-31, tentaranya akan muncul menajiskan tempat kudus mezbah itu, menajiskan meruntuhkan. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapus korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Hal-hal yang kita anggap itu kecil itu jadi wajar. Menajiskan bukan tempat yang najis, menajiskan tempat kudus benteng itu yang seharusnya membentengi umat Tuhan dinajiskan. Gereja, kekudusan gereja runtuh karena tentaranya sedang menyerang. Ya, karena itu hai gereja Tuhan, hai umat Tuhan, teruslah berlari dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan beri diri kita disesatkan. Hari-hari ini banyak pelayan Tuhan hidup dalam dosa, hidup dalam perselingkuhan, dalam persinahan, hidup dalam, tadi pagi saya katakan ada satu video di Facebook yang kemudian mengkritisi gereja. Katanya ada banyak gereja pelayan-pelayannya hidup dalam homoseks. Ya, pemain musik, pemain drumnya yang pacaran sama singersnya yang laki-laki, kode panggilannya ada. Yang laki-laki yang tegak itu dipanggil gurita. Kalau laki-laki yang agak feminin yang bertindak sebagai perempuan itu cumi, jadi gurita dan cumi. Kalau laki-laki yang homo, kalau dua-duanya gurita, mereka tahu
oh ini sama-sama gurita. Tapi kalau yang satu, oh ini cumi nih, kayaknya bisa didekati. Ya, itu terjadi. Dan itu dibiarkan melayani. Tapi bukan di tempat ini. Ya, bukan di tempat ini. Saya percaya bahwa di tempat ini semua para pelayan Tuhan tetap hidup dalam kekudusannya daripada Tuhan. Pastikan bahwa semuanya tetap berusaha untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan ada orang yang memakai label hamba Tuhan untuk melancarkan kehidupan dalam dosa, untuk melindungi yang membenarkan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Rasul Paulus katakan, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Ada yang melayani berzina, berselingkuh, ya, homoseks dan sebagainya, naik mimbar khotbah. Makanya tadi pagi saya katakan bersyukurlah kita tidak seperti orang di perjanjian lama. Soalnya kalau di perjanjian lama, imam kalau tidak kudus, imam kalau bikin salah, masuk dalam bait suci, mati di dalam, mati. Ya, itu tinggal ditarik keluar. Kalau dia bikin salah, kalau dia hidup dalam dosa. Nah, kita hidup di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Waktu kita bikin dosa tidak langsung mati, dikasih kesempatan lagi untuk bertobat oleh Tuhan. Ya, mungkin Tuhan tegur kita lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, kita dikasih lagi kesempatan untuk bertobat. Bersyukur. Ya, tapi jangan mempermainkan Tuhan. Kita kan hidup di zaman kasih karunia, bikin dosa saja, kita minta ampun kepada Tuhan. Ingat, mata Tuhan melihat semua yang kita lakukan, makanya tinggalkan segala kemunafikan. Ya, jangan hidup dalam dosa dan terus melayani. Tinggalkan dosa-dosa kita dan layanilah Tuhan. Ya, Alkitab berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan, tanggalkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, supaya kita bisa berlari. Coba bayangkan bagaimana kita berlari. Jangankan berlari, berjalan kita pikul beras 50 kilo. Ya, berjalan di beras 50 kilo itu seberapa jauh kita bisa berjalan. Kalau kita berjalan dengan beban, bawa masalah kita, bawa 50 kilo, kita seberapa jauh sih kita bisa berjalan? Seberapa jauh kita bisa berlari dengan beras 50 kilo di pundak? Tidak akan bisa. Makanya banyak orang capek dalam hidup ini. Tuhan langsung capek. Kenapa? Karena di mana-mana bawa beban terus. Alkitab katakan, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, lalu berlarilah dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita. Kita mungkin punya persoalan, tapi Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Kalau saudara serahkan, saudara tidak percaya, saudara masih pikir-pikir Tuhan sanggup atau tidak, Tuhan tidak akan bertindak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan demikian. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tanggalkan semua beban dan dosa. Dosa itu merintangi langkah kita untuk terus berlari. Ya, saya pernah kasih cerita 2 orang pemuda yang pergi berpesta di pulau seberang. Ya, mereka pergi pada sore hari jam 5. Karena pestanya jam 5, mereka pergi menyeberang, pinjam perahu orang, lalu kemudian sampai di seberang, mereka ikut pesta sampai malam. Sampai malam jam 12 pesta selesai, mereka sudah mabuk dan mereka pulang kembali ke pulau mereka. Waktu mereka naik perahu, mereka dayung perahu, dayung 1 jam, 2 jam, sampai jam 5 mereka belum sampai di seberang. Dayung terus sampai jam 6, sampai jam 7 waktu terang. Mereka lihat, kenapa kau terus yang maju-maju? Kau tuh masih di sini saja. Ternyata waktu mereka lihat, perahu masih terikat di pohon. Ya, perahu masih terikat di pohon. Bagaimana perahu bisa maju? Sekuat-kuat apapun mereka berusaha untuk maju, tetap tinggal di tempat. Kenapa? Ada yang mengikat, ada yang membelenggu perahu itu sehingga perahu tidak bisa maju. Dosa itu seperti itu. Selagi kita masih hidup dalam dosa, kita tidak akan pernah sampai ke surga.
Selagi kita masih hidup dalam dosa, kita tidak akan pernah bisa berjalan terus maju dalam kehidupan kerohanian kita. Makanya Firaun katakan kepada Musa dan bangsa Israel, oke, Keluaran 8:28 dikatakan, silahkan kamu pergi beribadah kepada Tuhanmu, tapi jangan jauh-jauh. Beribadahlah beribadahlah di Mesir saja. Berdoalah untuk aku. Jadi Firaun katakan, kamu silahkan beribadah, tapi jangan jauh-jauh. Jangan keluar dari Mesir, jangan keluar dari dosa. Silahkan engkau beribadah, silahkan engkau pelayanan, tapi tetaplah hidup dalam dosa. Itu caranya. Ya, oke. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Jangan pergi jauh-jauh, di Mesir saja. Persembahkanlah mezbah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, berdoa juga untuk aku. Tapi tetaplah hidup dalam dosa, tetaplah hidup dalam kehidupan lamamu, tetaplah tinggal di Mesir. Itu caranya iblis, itu caranya Firaun kepada Musa dan seluruh umat Tuhan. Dan iblis hari-hari ini pun sama menipu kita. Silakan beribadah, silakan melayani Tuhan, tapi tetaplah hidup dalam dosa, hiduplah dalam kesenangan diri sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, selagi Tuhan berikan kesempatan bagi kita, teruslah berlari. Kita hidup di zaman kasih karunia. Untuk itu pergunakanlah kesempatan yang ada. Tadi saya katakan, kalau kita hidup di zaman perjanjian lama, mungkin banyak yang sudah mati karena mempermainkan kekudusan Tuhan. Nah, hari-hari ini kita lihat banyak video-video di YouTube yang kemudian mengesampingkan firman Tuhan, yang kemudian menyesatkan orang dari kebenaran firman Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Tolong bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Lalu sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, ya, maka aku akan kembali kepadamu. Kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada kita. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kami menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu aku? Ya. Engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Dan di situ dikatakan di ayatnya yang ke-7, mari tampilkan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Tadi pagi saya jelaskan ini. Bukan hanya baru zaman sekarang, akhirnya orang tambah kali kurang pagi dan orang memutuskan bahwa ya pendeta-pendeta yang baru macam pendetanya mereka memutuskan, oh berarti perpuluhan itu sudah tidak perlu, karena tambah kali kurang pagi, kesimpulannya sudah tidak perlu. Bukan baru zaman sekarang, Tuhan katakan sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku, kamu tidak memelihara ketetapanku, tidak memelihara firman Tuhan. Makanya banyak orang bilang, ayo pendeta yang kita tahu itu zaman perjanjian lama, hari ini sudah tidak ada perpuluhan, sudah tidak berlaku. Jadi kalau saya kasih perpuluhan itu bukan menipu Tuhan, sekarang zaman perjanjian baru. Oh ya saudara, jangan salah kalau saudara baca dalam perjanjian
perjanjian baru, ada kisah Ananias dan Safira. Mereka itu hidup di zaman perjanjian baru. Setelah Yesus berangkat ke surga, mereka hidup di zaman rasul-rasul. Dan yang terjadi dalam kisah para rasul 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, mari tampilkan ayat itu. Kisah Rasul 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Selanjutnya, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Saudara bisa bayangkan, dikatakan oleh Petrus mendustai Roh Kudus. Apa yang Ananias dan Safira lakukan sehingga dikatakan mendustai Tuhan, mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selanjutnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Selanjutnya, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusulnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian istrinya Safira masuk, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kah, seperti yang dikatakan suamimu, tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, benar demikian, karena mereka sudah sekongkol dari rumah. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Itu bukan zaman perjanjian lama, Pak. Itu zaman perjanjian baru, di mana Yesus sudah terangkat ke surga. Itu zaman kasih karunia. Tapi ketika Ananias dan Safira tidak jujur dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah mati di tempat. Bersyukurlah kita tidak demikian. Kita mungkin tidak jujur dalam mengembalikan milik Tuhan. Kita tidak jujur dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi tidak langsung mati di tempat. Kenapa? Tuhan sabar. Tuhan kasih waktu bernapas terus supaya kamu bertobat dan taat lagi untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Ya. Nah, karena itu kalau hari-hari ini saudara mendengar pengajaran-pengajaran yang salah, bukan baru hari ini, Bapak Ibu, sudah dari zaman nenek moyang bangsa Israel. Makanya saya pernah katakan dalam firman Tuhan dalam Matius itu, Yesus katakan begini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan dilupakan. Itu berbicara tentang ketika orang-orang memberikan perpuluhan, lalu ada yang katakan dia memberikan perpuluhan tapi tidak melakukan keadilan. Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, tapi yang melakukan keadilan itu pun jangan dilupakan. Hari-hari ini berbagai macam orang, saya tahu dari sumber mana, mereka katakan perpuluhan itu tidak perlu. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan, banyak orang telah menyimpang. Itu salah satu contoh kecil. Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, berpeganglah kepada firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara bisa datang ke gereja dan beribadah, tidak ada yang tahu saudara baru habis bikin apa. Mungkin baru habis nonton porno, mungkin baru habis korupsi, mungkin baru habis berzina, baru habis selingkuh, lalu kemudian naik altar. Tidak ada yang tahu. Tapi dengan ini baik, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Semua perbuatan hidup kita terekam dalam CCTV surga. Maka kalau kita mau bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan hidup di dalam dosa-dosa yang tersembunyi hari ini. Kalau kita masih hidup dalam dosa-dosa yang tersembunyi, bertobatlah. Ya, yang kedua, berlari dalam hal apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma 12
Roma 12 ayatnya yang ke-11. Mari tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Cek, ya. Ya, baterainya habis ya, bikin satu. Ya, terus berlari dalam hal apa? Melayani Tuhan. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, hai umat Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layani Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetaplah berlari, teruslah berlari dalam melayani Tuhan. Yang pertama tadi, teruslah berlari dalam apa? Dalam melakukan kehendak Tuhan. Engkau mungkin jatuh dalam dosa, tapi bangkit lagi dan terus lakukan kehendak Tuhan. Karena untuk itulah darah Kristus tercurah di kayu salib, supaya waktu kita jatuh karena kita manusia, kita lemah. Waktu kita jatuh dalam kehidupan ini bangkit, bukan jatuh lalu berenang di tanpa menikmati dosa, tidak. Jatuh, bangkit lagi, minta ampun kepada Tuhan, lalu hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita semua yang punya latar belakang yang tidak baik. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang salah, semua orang pernah mengalaminya. Tapi Alkitab berkata Tuhan memperhatikan kita. Dia akan pulihkan kita, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dibuangnya, tidak akan dipadamkannya, tapi dia akan menjadikan itu terang bagi kemuliaannya. Saya percaya semua kita di tempat ini, apapun yang pernah kita lakukan, waktu kita mau sadar dan datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan kita menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Asalkan kita dengan hati yang rindu kepada Tuhan, kita terus berlari, bukan hanya hidup dalam kehendak Tuhan, tapi terus melayani Tuhan. Kalau hari ini engkau dapati kerajinanmu mulai kendor, firman Tuhan datang menegur engkau. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Iblis sedang bekerja dengan gencar-gencarnya untuk menjatuhkan sebanyak mungkin anak-anak Tuhan, sebanyak mungkin gereja Tuhan. Tadi saya katakan kekudusan gereja dicemari, kekudusan gereja hari-hari ini runtuh. Orang bikin dosa dan tetap melayani dalam gereja, kekudusan gereja runtuh. Pastikan bahwa kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hiduplah dalam kekudusan, tetaplah melayani Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Tadi pagi saya bersaksi, kita itu selangkah saja kita dengan mau, sedetik saja cara kita dengan mau. Saya kemarin bawa motor, bawa sepeda motor, sampai di depan SMK, tiba-tiba ada yang kikis tangan saya, ya, dari atas tiba-tiba seperti ada yang jatuh. Dan waktu saya pelan sebentar karena sudah terkikis dan saya dengar buff. Saya balik ke belakang, saya lihat itu buah suku besar jatuh dari atas pohon. Ya, sudah selangkah saja kita dengan mau. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Karena itu pastikan tetaplah hidup dalam kekudusan, tetaplah hidup dalam kebenaran, sehingga waktu kematian datang menjemput kita, kita sudah siap berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita berkata kematian datang itu seperti jerat, sehingga kita tidak bisa bebas. Kita mati dalam jerat, kenapa? Tidak sempat bertobat. Ya, ada orang yang bersinah tidak mau bertobat karena dia pikir saya bersinah saya tetap aman. Ada orang yang tetap hidup dalam pornografi, dalam percabulan, dan dia terus hidup seperti itu. Dia pikir saya tetap aman. Jangan-jangan tiba-tiba innalillahi, tiba-tiba sedang bawa motor atau tiba-tiba sedang bikin apa-apa, tiba-tiba selesai hidup kita, belum sempat bertobat, maut sudah menjemput. Engkau tidak bersiap untuk berjumpa muka dengan Tuhan. Karena itu pastikan tetaplah hidup dalam kehendak Tuhan, tetaplah melayani Tuhan, terus berlari, semakin lagi giat kita melayani Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Teruslah berlari dalam hal apa? 2 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. 2 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup. Di hadapan Allah dan Kristus yang menghakimi orang yang hidup Dan yang mati aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi pernyataannya dan demi kerajaan. Karena nanti kita akan dihakimi oleh Kristus, maka Paulus berpesan kepada kita. Ayat selanjutnya. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Dan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa setiap kita di tempat ini, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah yang salah, tuntunlah orang dalam kebenaran, nasihatilah semua orang. Kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Pastikan Bapak Ibu bahwa kita terus berlari dalam kehidupan kita, terus berlari untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab untuk memperoleh mahkota kehidupan, untuk memperoleh janji Tuhan, untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita harus berlari begitu rupa yang Alkitab katakan. Tuhan, sedikit saja orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus berkata, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi sedikit saja yang bisa masuk. Karena itu berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Karena banyak orang berusaha tapi tidak bisa. Kalau cuma sampai tahap berusaha tidak bisa, Pak. Harus berjuang. Ibu pendeta, saya sudah berusaha untuk tinggalkan dosa tapi tidak bisa. Saya sudah berusaha untuk tinggalkan ini rokok ini tapi paling susah. Saya sudah berusaha untuk tinggalkan apalagi minuman keras tapi ini susah. Tidak bisa hanya berusaha, bro. Berjuang. Pagi-pagi saya katakan Lazarus lagi. Sakeus. Biasa. Kalau Lazarus sampai naik pohon ara itu luar biasa. Waktu dia karena badannya pendek, dia mau berjumpa dengan Yesus, terhalang oleh begitu banyak orang, ribuan orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi apakah dia menyerah? Dia berlari, pendek badannya, tapi dia berlari. Sudah lihat kalau tuyul lari itu lucu. Ini Sakeus ini orang kaya, dia lari mendahului barisan rombongan Yesus itu. Dan waktu dia tiba di depan, apakah sudah langsung berjumpa dengan Yesus? Tidak. Dia tidak bisa berjumpa karena begitu banyak orang. Dia berhenti untuk berusaha? Tidak. Dia tetap berjuang, naik pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Bapak Ibu, kita harus berjuang untuk melepaskan setiap dosa-dosa yang merintangi kita untuk berlari, setiap beban-beban yang merintangi kita untuk terus berlari dalam kehidupan ini. Tidak hanya sekedar berusaha, harus berjuang. Dalam hidup ini kalau kita tidak berjuang melawan kedagingan kita, maka kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jangankan berseru, orang yang sudah bikin mujizat, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat menyembuhkan orang demi nama-Mu juga? Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyah dari hadapanku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Makanya kalau kita tidak serius, tidak berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa kita, jangan bermimpi masuk dalam kerajaan surga.
Ya, kita harus berjuang. Itu yang Paulus maksudkan, larilah begitu rupa. Lari begitu rupa sehingga engkau bisa memperolehnya. Berjuang begitu rupa sehingga engkau bisa masuk melalui pintu yang sempit itu. Kalau hari ini engkau sudah berusaha supaya tidak marah-marah, berjuang. Ya, berjuang untuk terus seperti itu. Karaktermu yang tidak baik, tapi bagi saya katakan, jangan santai. Jangan santai dengan pertumbuhan iman kita, saudara. Kalau kita mau melihat kerajaan Allah, kita tidak bisa santai dengan iman kita. Kejar pertumbuhan iman kita. Ada komsel, ada ibadah, datang, cari Tuhan selama dia masih berkenan ditemui. Berseru kepada Tuhan selama dia dekat, karena akan datang waktunya Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Masih ada waktu orang pemalas-pemalas cari Tuhan. Tuhan masih berkenan ditemui. Orang mau cari Tuhan, orang pemalas, masih dipertimbangkan lagi antara jalan-jalan, antara pergi makan atau pergi ibadah. Saya lebih memilih untuk pergi jalan-jalan. Orang masih memilih. Tapi dengar ini baik, akan datang waktunya di mana Tuhan tidak memberikan dirinya untuk ditemui. Akan datang waktunya di mana orang berseru, Tuhan tidak lagi menjawab. Karena itu kita katakan, cari Tuhan selama dia masih berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Selama Tuhan masih dekat, berserulah kepadanya. Mari teruslah berlari dalam kehidupan kita. Terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Teruslah melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kalau kerajinanmu hari ini mulai kendor sebagai pemalas-pemalas, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Bangkitlah. Lalu yang ketiga, tetaplah beritakan Injil. Teruslah berlari dalam hal memberitakan Injil. Waktu singkat, biar pada waktu kedatangan Tuhan, Dia mendapati setiap kita ada dalam keadaan yang terus berlari. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita harus mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita sampai di garis finish karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan apapun tantangan, rintangan yang menghalangi langkah kita, teruslah berlari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi sesuai kehendak Tuhan, jatuh dalam dosa, bangkit, minta ampun, hidup lagi sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, tetaplah melayani Tuhan. Yang ketiga, tetaplah hidup memberitakan Injil. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang semua pemain musik maju ke depan.